bocah rupawan itu dianggap membawa kemujuran bagi Tuan Moore. Karir perwira VOC itu melesat sejak si bocah tinggal di rumahnya. Pangkatnya yang semula kapten naik menjadi mayor. Bahkan ia juga diangkat sebagai anggota Dewan Hindia alias Dewan Penasihat Gubernur Jenderal. Kekayaannya pun meningkat pesat. Dari situlah Moore sering memanggil anak kecil itu dengan nama Untung. Anak lelaki yang diberi nama Untung itu ternyata berasal dari Bali. Ia lahir pada tahun 1660 dengan nama Surawiro Aji. Ada yang menyebut Surawiro Aji berasal dari kalangan rakyat biasa. Dia melalui masa kecilnya sebagai budak belian. Waktu itu memang masih ada perdagangan manusia di Nusantara ini. Budak-budak diperjualbelikan untuk dipekerjakan di kebun, dijadikan pendayung kapal, dan sebagainya. Tumbuh besar bersama, meskipun berbeda kasta, Susana dan Untung saling jatuh cinta. Susana adalah putri dari Tuan Moore. Keduanya lantas menikah secara rahasia. Dikutip dari Betawi Queen of the East karya Alwi Shahab, Tuan Moore yang akhirnya tahu pun murka. Moore yang saat itu sudah menjadi tokoh terhormat di pemerintahan menginstruksikan aparat kolonial untuk menangkap Untung. Untung segera dibekuk dan dipenjara di Stadwis, yang kini adalah Gedung Museum Sejarah Jakarta. Sejak saat itulah kebencian Untung terhadap tentara Belanda memuncak. Ia bertekad akan membalas segala perlakuan mereka terhadapnya, selain masih sakit hati karena dipisahkan cara paksa dengan istri Belandanya yang cantik. Untung yang saat itu berusia 20 tahun meluapkan kemarahannya dengan kerap membuat onar di pinggiran Batavia. Tahun 1683, VOC menyerang Kesultanan Banten dan memenjarakan Sultan Ageng Tirtayasa di Batavia hingga beliau wafat. Putranya, yaitu Pangeran Purbaya, lolos dan lari ke Gunung Gede untuk berlindung. Ia bersedia menyerahkan diri, tetapi hanya mau dijemput oleh perwira VOC dari kalangan pribumi. Ditawarilah Untung pekerjaan baru tersebut ketimbang harus menjalani hukuman, yaitu untuk menjemput Pangeran Purbaya. Tawaran itu diterima. Ia kemudian dilatih ketenteraan oleh militer VOC, bahkan diberi pangkat letnan dalam tempo yang relatif singkat. Setelah beres, Untung bersiap untuk melaksanakan misinya menuju ke Gunung Gede. Untung akhirnya menemui Pangeran Purbaya yang bersedia ikut untuk diserahkan kepada VOC. Dalam perjalanan, serdadu-serdadu Belanda pimpinan Van Rietvlei memperlakukan sang pangeran dengan kasar. Untung tidak terima menerima perlakuan itu. Situasi memanas karena Kuvler juga menghina Untung. Kuvler mencibir Untung, menyebutnya tetap saja budak dan buronan VOC. Kuvler yang tidak sudi mengakui Untung sebagai perwira bahkan mengancam akan menjebloskannya ke penjara. Cukup lama menahan diri, Untung akhirnya lepas kendali. Di tepi Sungai Cikalong pada tanggal 28 Januari 1684, pasukan Kuvler dihancur leburkan oleh Untung. Tidak kurang dari 20 orang Belanda tewas dalam pertikaian itu. Istri Pangeran Purbaya, yaitu Raden Ayu Gusi Kusuma, meminta Untung mengantarkannya pulang ke Kartasura.
Raden Ayu Gusik Kusuma adalah putri seorang pejabat tinggi di istana dinasti Mataram itu. Mereka berpisah jalan. Pangeran Purbaya dan para pengawalnya menuju benteng VOC di Tanjung Pura atau Karawang. Sementara Untung beserta beberapa pengikutnya mengawal Raden Ayu Gusik Kusuma ke Kartasura. Dalam perjalanan panjang itulah cinta mulai bersemi. Sang istri pangeran ternyata menaruh hati kepada Untung dan berbalas. Untung sempat menghadapi pasukan VOC lagi yang mengejarnya di bawah pimpinan Jacob Cooper. Peristiwa itu terjadi di desa Raja Polah, Tasikmalaya. Untung kehilangan beberapa anak buah, namun kerugian di pihak Cooper juga tak kalah sedikit, bahkan lebih parah. Perjalanan dilanjutkan. Untung berniat mampir ke Cirebon sekaligus menghadap sultannya, karena Kesultanan Cirebon berhubungan baik dengan Mataram, tempat asal Raden Ayu Gusik Kusuma. Namun, kedatangan Untung ternyata tidak disukai oleh anak angkat sultan yang bernama Raden Surapati. Raden Surapati dikenal sebagai sosok pangeran yang sangat angkuh dan sering bertindak sewenang-wenang terhadap rakyat. Ia mencegah rombongan Untung masuk ke istana dan terjadilah pertengkaran yang sengit. Kericuhan itu baru mereda setelah Sultan Cirebon mengetahuinya dan turun tangan. Sultan memutuskan Raden Surapati bersalah dan dianggap telah mencemarkan nama kerajaan karena tindakannya terhadap Untung. Ratnawati Anhar menuliskan, bahkan Sultan menjatuhkan hukuman mati untuk anak angkatnya itu. Nama Surapati pun diberikan kepada Untung. Sejak saat itulah nama Untung Surapati mulai dikenal. Setelah mendapatkan restu dari Sultan Cirebon, rombongan Untung Surapati meneruskan perjalanannya ke timur. Namun pergerakan Untung diketahui oleh VOC. Kembali dipimpin oleh Jacob Cooper, pada 6 Oktober 1684 terjadilah pertempuran di perbatasan Jawa bagian barat dengan tengah itu. Sekitar 50 orang dari pihak Untung tewas lantaran kekuatan dan senjata yang tidak seimbang. Untung Surapati menginstruksikan kepada pasukannya untuk mundur. Mereka lolos berkat bantuan dari Kesultanan Cirebon dan berhasil memasuki wilayah kekuasaan Mataram dan bergegas menuju Kartasura. Singkat cerita, tibalah rombongan Untung Surapati di istana Kartasura yang saat itu diperintah oleh Amangkurat II, cucu Sultan Agung. Ayah Raden Ayu Gusik Kusuma, yaitu Patih Nerangkusuma, adalah sosok yang sangat anti VOC. Ia pun merestui pernikahan Untung dengan putrinya yang telah memutuskan berpisah dengan Raden Purbaya dari Banten. Patih Nerangkusuma langsung terpikat karena Untung banyak melakukan perlawanan terhadap VOC. Bahkan banyak laporan dari bupati-bupati bawahan Mataram tentang sepak terjangnya selama perjalanan menuju Kartasura. Ia pun tidak ragu-ragu mengajak Untung untuk bersama-sama memerangi musuh yang sama-sama mereka benci, yakni Kompeni Belanda. VOC mendesak kepada Amangkurat II agar menyerahkan Untung Surapati. Amangkurat II menyanggupinya, tapi itu hanyalah taktik yang dirancang Patih Nerangkusuma bersama Untung Surapati. Pasukan kompeni pun berangkat ke Kartasura. Kali ini komandannya adalah Kapten Francois Tek, perwira senior VOC yang pernah terlibat dalam penumpasan gerakan Trunojoyo yang dianggap memberontak kepada Mataram.
Tek juga terlibat dalam penaklukan Kesultanan Banten. Sampai di Kartasura tanggal 8 Februari 1686 menjelang siang, Kapten Tek yang memimpin lebih dari 200 serdadu memasuki istana dengan percaya diri karena yakin Untung akan ketakutan melihatnya. Ternyata Kapten Tek masuk jebakan. Anak buah Untung Suropati membuat kebakaran hebat di sekitar istana. Pasukan VOC pun panik dan terperangkap. Selain itu, pasukan Untung juga membakar sebagian bangunan keraton untuk mengesankan seolah-olah Amangkurat II ikut menjadi sasaran serangan agar VOC tidak curiga. Pertempuran hebat pun terjadi di halaman keraton. Korban berjatuhan dari kedua pihak. Untung Suropati kehilangan 75 anak buahnya, sementara dari kubu VOC sebanyak 79 orang tewas termasuk Kapten Tek. Peristiwa ini cukup menggentarkan company. Amangkurat II kemudian memerintahkan Untung Suropati ke Pasuruan untuk menyerang salah satu wilayah Mataram di Jawa bagian timur itu. Kedoknya seolah-olah Untung melawan Mataram agar Belanda tak curiga. Setelah merebut Pasuruan, Untung Suropati mendeklarasikan diri sebagai pemimpinnya dengan gelar Adipati Arya Wiranegara. Sementara itu, pada 1706, VOC menggerakkan armada perang ke Pasuruan. Dalam pertempuran sengit di Bangil Pasuruan pada 17 Oktober 1706, peruntungan Untung berakhir. Ia terluka parah, terpaksa mundur, dan akhirnya gugur. Sebelum menghembuskan nafas terakhirnya, Untung meminta kepada para pengikutnya agar merahasiakan kematiannya. Namun, pada 18 Juni 1707, kuburan Untung berhasil ditemukan oleh pasukan VOC yang sedang mencari keberadaan Amangkurat III di Pasuruan. Makam itu lalu dibongkar, jasad Untung dibakar, dan abunya dibuang ke laut. Sepak terjang Untung Suropati yang berkali-kali membuat murka Belanda ini sangat melegenda. Melalui surat keputusan Presiden Republik Indonesia tertanggal 3 November 1975, Untung Suropati ditetapkan sebagai pahlawan nasional.